Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana, amin ya rabbal alamin. Para mahasiswi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali dalam kajian ilmu berkaitan tentang fikih perbandingan atau muqaranatul mazhab. Pertama, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia kepada kita semua, sehingga kita bisa bertemu kembali dalam rangka mengkaji suatu ilmu, yaitu ilmu fikih. Kemudian salawat berserta salam marilah kita sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para mahasiswi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertemuan kemarin, yaitu pertemuan pertama, kita sudah membahas terkait tentang ijtihad. Karena kalau kita membahas fikih, kalau kita membahas tentang masalah fikih adalah masalah furu' atau masalah cabang. Jadi maka mestilah kita mengetahui dahulu tentang apa itu mazhab, apa itu ijtihad. Nah, karena al-hukmu ala syai'in far'un an tasawwurihi. Ketika kita ingin akan menghukumi sesuatu, maka mesti kita menggambarkan sesuatu tersebut. Apa itu ijtihad? Karena kalau kita membahas tentang fikih perbandingan mazhab, itu tidak lepas dari pembahasan tentang ijtihad. Nah, tentang ijtihad. Kenapa? Karena sumber hukum fikih adalah ijtihad. Ijtihadnya ulama gitu. Ijtihadnya ulama. Maka mestilah kita membahas suatu ijtihad. Kemudian pembahasan ijtihad ini ada pembahasannya di bab terakhir pembahasan usul fikih. Kalau untuk buka nanti kita usul fikih, bab terakhir itu adalah pembahasan tentang al-ijtihad gitu. Syarat-syarat mustahil itu. Kenapa? Karena dalam usul fikih yang mengolah dalil itu adalah seorang mustahil. Nah, oleh karena itu definisi usul fikih itu apa? Usul fikih kata Imam Haramain dalam kitab Waraqat, tariquha atau turuquha dalilul fikih atau dalilul al-fikih. Usul fikih itu adalah pembahasan tentang dalil fikih. Yang kedua tentang kaifiyatul istidlal biha. Bagaimana berdalil dengan dalil tadi? Maksudnya bagaimana seorang mengolah dalil itu. Itu. Kemudian pembahasan terakhir adalah wahalul mustafid. Bagaimana keadaan orang mustafid, orang yang mengolah dalil tadi, yang dibahas mustahid atau para ahli fikih gitu, atau fuqaha gitu. Maka pembahasan ijtihad ini termasuk dari salah satu dari 3 pokok dalam usul fikih. Pembahasan usul fikih gitu. Nah, jadi oleh karena itu pembahasan ijtihad sangat penting, karena seseorang itu kata para ulama kita bahwa ada 2 saja kemungkinan bagi kita. Imma mujtahid wa imma muqallid. Kita itu 2 aja. Bisa jadi kita sebagai mustahil kalau terpenuhi syarat-syarat yang kita sebutkan kemarin. Berarti kalau antum terpenuhi syarat-syarat yang kemarin, silakan berijtihad, buat mazhab sendiri. Buat mazhab sendiri. Tapi karena kita belum sampai ke derajat mustahil, maka kita ambil opsi yang kedua. Itu apa? Muqallid. Kita mengikuti atau bertaklid. Nah, ketika ditanya antum beribadah ikut apa? Mazhab Syafi'i. Berarti antum bertaklid kepada Imam Syafi'i.
Antum beribadah pakai apa? Mazhab Maliki. Berarti antum ketika itu bertakbir kepada mazhab Maliki atau Hanafi atau Hambali gitu. Nah, maka lawan dari ijtihad adalah taklid gitu. Nah, lawan dari ijtihad adalah taklid. Nah, taklid secara bahasa berarti mengikat sesuatu di leher. Ini makna secara bahasa dari arti taklid, yaitu qallada yuqallidu taqlidan, yaitu mengikat sesuatu di leher itu. Sebagaimana makna ini juga disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah, itu Ibnu Qudamah Al-Hambali, ya, dalam kitab beliau Raudatun Nazil. Kata beliau apa? At-taqlidu fil lughati. Nah, taklid secara bahasa itu adalah wad'u syai'i fil unuqi, meletakkan sesuatu di leher atau menggantungkan gitu. Nah, menggantungkan sesuatu di leher itu. Nah, ini kata Imam Ibnu Qudamah Al-Hambali. Maka jamaknya itu al-qalaid. Oleh karena itu kata Allah dalam Al-Qur'an, walal hadiyah walal qalaid. Nah, al-qalaid itulah hewan yang diberi tanda di lehernya. Jadi al-qalaid itu hewan ternak yang diberi tanda di lehernya, yang digantungkan sesuatu sebagai tanda atau namanya gitu. Nah, maka itu namanya al-qalaid. Jadi apa hubungannya makna bahasa dengan makna istilahnya para ulama tentang taklid? Orang yang bertaklid itu orang yang menggantungkan pemahamannya kepada ulama. Nah, ketika itu ditanya, antum sholatnya gimana? Saya ikut mazhab Syafi'i. Berarti antum menggantungkan pemahaman antum terhadap fikih sholat kepada mazhab Syafi'i. Nah, jadi itu maksudnya. Jadi ketika kita masuk tentang taklid, berarti kita menggantungkan sesuatu kepada sesuatu. Nah, kemudian jadi seolah-olah ketika itu faka'annal hukma fi tilkal hadisah qad ju'ila kal qiladah. Jadi seolah ketika itu hukum yang akan kita jalankan seperti sesuatu yang digantungkan. Kita gantungkan kepada para ulama, kita gantungkan kepada orang yang paham terhadap hal-hal tersebut. Nah, ini makna taklid secara bahasa. Sedangkan taklid menurut istilah para ulama. Nah, sedangkan taklid menurut istilah pada para ulama, yaitu mayoritas ulama mendefinisikan taklid itu adalah ini diambil dari pendapatnya Imam Al-Haramain Al-Juwaini dalam kitab Al-Burhan. Kata Imam Haramain apa? At-taqlidu huwa akhdhu qawlil ghairi. Nah, akhdhu qawlil ghairi min ghairi ma'rifati dalilihi. Min ghairi ma'rifati dalilihi. Taklid itu adalah, kata Imam Haramain, mengambil pendapat orang lain tanpa mengetahui dalilnya. Nah, ketika itu ditanya, Ustaz, apa hukum puasa Senin Kamis? Hukumnya sunnah. Lalu orang itu menjalankan puasa Senin Kamis. Dari mana dia tahu? Dari Ustaz. Nah, dari ulama. Berarti itu namanya taklid. Nah, padahal dia tidak tahu dalilnya apa. Oke, padahal dia tidak tahu dalilnya apa itu. Jadi intinya akhdhu qaulil ghairi min ghairi ma'rifati dalilihi. Nah, tanpa mengetahui dalilnya. Atau di antara ulama ada juga yang mendefinisikan taklid itu sebagai apa? At-taqlidu qabulu qaulil qail. Menerima perkataan orang lain, wa anta la tadri min aina yaqulu. Kau tak tahu dari mana mengambil pendapat tadi. Nah, itu. Oke, jadi itu maksudnya. Atau bisa jadi dia mengambil suatu pendapat ulama. Nah, dia mengambil suatu pendapat ulama. Atau bisa jadi taklid itulah mengambil pendapat ulama, sedangkan dia belum sampai kepada derajat mujtahid. Nah, belum sampai kepada derajat mujtahid itu. Nah, kemudian pada masa ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita membahas tentang taklid, nah, ketika kita membahas tentang taklid, apakah kalau kita mengambil pendapat ulama tanpa mengetahui dalil, apa itu taklid buta gitu?
Ya, berarti kita ketika itu cuma mengamalkan saja tanpa mengetahui dalil. Ya kan? Tanpa mengetahui contoh. Antum tanya ke Ustaz, apa hukum membaca Al-Fatihah dalam sholat? Ustaz bilang rukun, wajib itu. Membaca Al-Fatihah hukumnya wajib. Tahu enggak antum dalilnya apa? Kenapa wajib baca Al-Fatihah? Karena kata Allah, kata Nabi namanya apa? La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Nah, sekarang bertanya, kalau kita hubungkan dengan definisi tadi apa? Taklid itu mengambil pendapat orang lain tanpa mengetahui dalilnya. Ya, tadi saya tahu dalilnya. Apakah Ustaz taklid? Enggak. Berarti kalau enggak taklid Ustaz berarti mustahil. Paham ya tanyanya? Tadi saya bilang apa? Taklid itu qabulu qaulil qa'il, menerima perkataan orang lain, wa anta la tadri min aina yaqulu. Engkau tidak tahu dari mana dalilnya. Sedangkan tadi itu enggak tahu. Apa dalil membaca Al-Fatihah? La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Nah, berarti itu bukan muqallid. Nah, berarti itu apa? Kalau bukan muqallid siapa lagi? Mustahid, iya kan? Mustahid juga. Mustahid juga. Mustahid juga. Nah, bagaimana kita memahami tentang itu? Nah, antum tahu kenapa puasa Senin itu sunnah? Karena Nabi melakukan. Karena Nabi setiap Senin itu berpuasa karena untuk merayakan ulang tahunnya, yaitu setiap hari Senin itu. Berarti kan kita tahu dalilnya. Nah, kita tahu dalilnya itu. Maka para ulama memahami tentang definisi ini yang maksud dari min ghairi ma'rifati dalilihi, artinya lah min ghairi ma'rifati dalilihi ma'rifatan tamatan. Dia tidak mengetahui dalilnya secara utuh atau secara sempurna. Nah, contoh, antum tahu dalilnya membaca Al-Fatihah itu wajib apa? La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Antum tahu dalilnya. Tapi dari mana antum memahami hadis ini menunjukkan bahwa Al-Fatihah wajib? Tidak tahu, ulama yang tahu. Nah, dari mana? Itu ulama tahu. Walaupun antum tahu, dalil kewajiban sholat itu aqimus sholat. Ya, aqimus sholat itu menunjukkan bahwa sholat itu wajib. Nah, sampai situ aja antum tahu. Kemudian kenapa dari kalimat aqimus sholat itu sholat itu wajib? Nah, itu ulama yang tahu. Karena al-aslu fil amri lil wujub gitu. Puasa Ramadan itu wajib. Dalilnya apa? Kutiba alaikumus syiyam gitu. Nah, lalu bagaimana orang awam itu memahami bahwa kutiba alaikumus syiyam itu menunjukkan puasa itu wajib? Nah, itu ulama. Jadi, maka ada para ulama ketika itu menambahkan definisi kita apa? At-taqlid akhzu qaulil ghairi min ghairi ma'rifati dalilihi ma'rifatan tamatan. Nah, tanpa mengetahui dalil secara utuh atau secara sempurna, maka kita masih dihitung sebagai orang yang bertaklid. Nah, kita masih dihitung sebagai orang yang bertaklid gitu. Oke. Para masalah ini sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Definisi dari definisi pertama itu menurut mayoritas ulama. Kemudian definisi kedua, ini definisi dari Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali, siapa itu Imam Al-Ghazali? Tidak tahu untuk Imam Al-Ghazali. Pengarang Ihya Ulumuddin. Pengarang Ihya Ulumuddin. Ini jawaban yang bagus ya. Nah, pengarang Ihya, karena kitab beliau yang paling fenomenal itu, yang paling terkenal itulah Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya Ulumuddin adalah suatu kitab yang berisikan tentang fiqhuz zahir wal batin, menggabungkan antara fikih zahir dan fikih batin. Maka ini bagus nih antum baca di kitab Ihya ini. Karena ada kata ulama mengatakan man lam yaqra'il ihya'a falaysa bi ahya. Siapa yang tidak membaca kitab Ihya Ulumuddin, maka dia tidak hidup.
Jadi penting, ini salam bagi Ustaz ya. Penting ketika itu bagi antum bukan hanya mementingkan ibadah zahir saja, ibadah batin mesti memperhatikan. Itu makanya butuh ketika itu ilmu tasawuf itu. Nah, supaya apa? Supaya kita bukan hanya memperhatikan yang tampak saja, yang tak nampak pun mesti diperhatikan. Cuma makanya Imam Al-Ghazali mengarang kita Ihya Ulumuddin supaya setiap orang beribadah itu dia bukan hanya mementingkan yang zahirnya saja. Kita sholat bukan hanya mementingkan melepas kewajiban saja. Bagaimana sholat itu bukan hanya sekedar melepas kewajiban, tapi juga sebagai kebutuhan bagi kita. Disitulah inti dari tasawuf itu. Ketika ibadah itu sudah menjadi kebutuhan bagi kita, bukan melepas tanggung jawab saja, tapi sebagai kebutuhan bagi kita. Maka itu penting. Oleh karena itu Imam Al-Ghazali mengarang kitab Ihya Ulumuddin. Salah satu kitab Imam Al-Ghazali yang berkaitan dengan usul fikih kitab Al-Mustasfa. Al-Mustasfa karangan Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullah taala. Nah, definisi dari Imam Al-Ghazali apa? Al-amalu. Nah, taklid itu adalah al-amalu biqaulil ghairi min ghairi hujjatin. Mengamalkan pendapat orang lain, tanpa tidak ada dalil yang menyuruh mengambil pendapat ini. Nah, contoh, Ustaz, kalau kita mengambil pendapat Nabi, apakah itu taklid? Kenapa tidak? Karena ada yang menyuruh, ya. Nah, kalau kita mengambil pendapat Nabi, itu kan qaulul ghairi, kan? Apakah itu taklid? Tidak. Justru ada dalil yang menyuruh kita untuk mengambil pendapat Nabi. Nah, jadi contohnya begini. Taklid awam kepada awam. Nah, orang awam bertanya hukum fikih kepada orang awam. Ini kan bahaya ya. Orang awam bertanya kepada orang awam, bukan? Nah, apakah wajib dia mengikuti? Tidak, karena tidak ada dalil yang menyuruh. Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang tahu, orang yang paham jika kalian tidak paham atau jika kalian tidak mengetahuinya. Jadi ini disebut sebagai taklid yang tercela. Nah, ketika ada orang awam bertanya hukum fikih kepada orang awam, ini kan bahaya. Orang yang tidak paham apa-apa atau orang yang tidak ada basic ilmu agamanya, kemudian sudah berani ketika itu untuk berfatwa, memberikan hukum itu. Maka kata Nabi dalam hadis apa? Ajra'ukum 'alal futya, ajra'ukum 'alan nar. Orang yang berani berfatwa berarti dia berani masuk neraka. Kenapa? Karena kalau dia salah memberikan fatwa itu nanti neraka. Karena salah. Kenapa? Karena itu menyangkut ibadah orang banyak. Oleh karena itu, antum kalau ingin jadi mufti itu mesti terpenuhi syarat-syarat ijtihad itu. Mufti itu bukan sembarangan orang. Orang yang bergelut di bidang fatwa, dia harus memiliki ilmu-ilmu yang disyaratkan oleh para ulama gitu. Tidak bisa dah Muhammad Ali itu menjadi mufti gitu. Tidak bisa lalu lah itu. Mesti banyak ketika itu ilmu yang antum cari gitu. Lah, kemudian tadi kan disebutkan bahwa al-amalu biqaulil ghairi min ghairi hujjatin gitu. Nah, jadi bisa kita simpulkan dari definisi di atas bahwa yang pertama, mengambil perkataan Nabi bukanlah disebut sebagai taklid. Kenapa? Karena ada dalil yang menyuruh kita untuk mengambil. Justru wajib kita ambil pendapat Nabi atau qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beramal atau mengambil pendapat ijma itu juga bukan taklid. Karena ada dalil yang menyuruh kita untuk mengikuti ijma'nya ulama. Bahkan dalam usul fikih juga bahwa ijma'nya ulama itu adalah suatu dalil yang qat'i. Lah, apa itu ijma'? Ijma' itu ittifaqu ummati Muhammad, kesepakatan umat Nabi Muhammad ya, di suatu masa dalam satu hukum gitu. Maka kalau ulama sudah ijma', maka ketika itu wajib kita ikuti. Oleh karena itu, salah satu syarat musyahid itu apa? Yang Ustaz bahas yang minggu kemarin. Dia harus mengetahui tentang permasalahan
ijma. Kenapa? Supaya hukum yang dia hasilkan ketika itu tidak bertentangan dengan ijma ulama. Begitu juga dengan seorang mufti. Seorang mufti harus paham tentang mawatinul ijma, tempat-tempat ijma atau masalah-masalah yang sudah disepakati oleh ulama, supaya seorang mufti tidak menfatwakan suatu masalah yang menyalahi ijma. Contoh, ijma ulama bahwa sholat 5 waktu hukumnya wajib fardu ain. Nah, kemudian datang seorang ketika itu berfatwa bahwa boleh tidak sholat. Ini kan aneh pendapat kita. Ya enggak? Atau ijma ulama ketika itu haji mesti ke tanah suci, ke Makkah. Kemudian muncul fatwa boleh haji di sini, di mana? Di Mat Ali gitu. Nah, kita buat miniatur Ka'bah kan? Ustaz dulu haji juga di sini. Karena Ustaz dulu TK di sini ya. Nah, manasik haji. Nah, manasik haji Ustaz di sini gitu. Nah, jadi ketika ulama sudah ijma bahwa sholat 5 waktu hukumnya wajib, lalu datang fatwa ketika itu sholat tidak wajib, berarti fatwa ini menyalahi ijma ulama, maka tidak boleh diikuti. Karena ijma ulama itulah hukum yang qat'i. Kenapa ijma ulama itu hukumnya pasti atau qat'i? Karena ijma ulama itu tidak bisa dinasihkan atau tidak bisa dihapus. Kenapa? Salah satu syarat nasakh itu apa? Mesti ada wahyu yang turun. Sedangkan zaman sekarang tidak ada wahyu lagi. Wahyu sudah tidak ada semenjak wafatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, oleh karena itu kata Guru Ustaz dulu kan di Al-Azhar itu bahwa ijma ini adalah salah satu cara atau salah satu sasaran bagi orang-orang yang ingin menghancurkan Islam. Dia akan menyerang dari ijma itu. Kalau orang Islam sudah tidak mengikuti ijma, maka gampang bagi orang-orang lain itu untuk menghancurkan Islam dari dalam. Oleh karena itu ijma ini hukumnya qat'i gitu. Nah, hukumnya qat'i gitu. Nah, kemudian para masyarakat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi mengambil perkataan Nabi inilah suatu kewajiban, bukan disebut sebagai taklid. Kemudian beramal dengan ijma juga seperti itu. Kemudian kembalinya atau berpatokannya seorang awam kepada mufti atau kepada ulama, maka ada juga ulama mengatakan bahwa itu bukan taklid karena ada dalil yang menyuruhnya. Nah, ketika ada orang-orang bertanya kepada kita, apakah dia itu taklid? Kalau menurut definisi kedua tidak. Kenapa? Karena ada ayatnya fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Nah, ini satu pendapat. Tapi intinya mayoritas ulama mengatakan bahwa itu belum merupakan dari suatu taklid atau mengikuti pendapat ulama. Oke? Jadi kesimpulannya bahwa taklid adalah orang yang tidak memenuhi syarat-syarat ijtihad, maka dia wajib ketika itu bertaklid kepada ulama dalam setiap amalan-amalan yang dia lakukan. Oke, dalam setiap amalan-amalan yang dia lakukan. Kemudian ketika kita berbicara tentang mazhab, bermazhab, pasti itu bertanya, Ustaz, bermazhab ini bagaimana maksudnya? Apakah kita bermazhab ini kita suatu agama baru itu atau suatu kelompok atau apa? Mazhab itu kan yang Ustaz bahas itu apa? Makan zahab, tempat kita pergi. Maksudnya apa? Tempat kita berpatokan atau bersandar terhadap suatu hukum gitu. Nah, ketika kita menyebutkan bahwa mazhabi Syafi'i, mazhab saya adalah Syafi'i. Maksudnya apa? Apakah antum beragama namanya agamanya Syafi'i? Enggak. Mazhab kita maksudnya apa? A'budullah ta'ala, aku beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala muqtadiyan. Nah, mengikuti ijtihadatul Imam Syafi'i.
Aku beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mengikuti ijtihadnya Imam Syafi'i. Kemudian Ustaz, ada orang mazhabi Maliki, boleh terserah. Mazhab saya Maliki, berarti dia beribadah mengikuti ijtihadnya Imam Malik. Mazhabi Hanafi, boleh, berarti dia beribadah mengikuti mazhabnya Imam Abu Hanifah. Mazhabi Hambali, berarti dia beribadah mengikuti mazhabnya Imam Ahmad bin Hambali. Nah, jadi itu maksudnya mazhab itu. Oke, mazhab itu adalah sebuah madrasah. Nah, sebuah madrasah yang mengajarkan metode atau manhaj dalam mengistinbatkan hukum. Nah, kemudian antum ikut gitu, boleh ikut mazhab Syafi'i, berarti antum beribadah ketika itu mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i. Contoh dalam sholat misalnya, dalam sholat ketika itu Al-Fatihah wajib dibaca. Imam Syafi'i itu wajib membaca Al-Fatihah di setiap rakaat. Walaupun itu sholat sendiri, walaupun itu sholat berjamaah, walaupun itu sholat jahriyah, sholat jahar, yaitu sholat maghrib, isya dan subuh, dan walaupun itu sholat sir, yaitu sholat zuhur dan asar gitu. Jadi itu maksudnya bermazhab gitu. Kemudian apa hukum bertaklid? Apa hukum taklid itu? Dalam pembahasan ini akan kita bahas tentang hukum taklid dalam masalah furu'. Furu' itu apa? Masalah fikih. Masalah itu kan ada namanya masalah usul, ada masalah furu' gitu. Nah, ada masalah usul, ada masalah furu'. Kalau masalah usul berarti masalah akidah. Masalah furu' berarti masalah fikih. Jadi yang menjadi pembahasan kita ini adalah masalah furu'nya atau masalah fikih. Nah, di sini Ustaz ada menyebutkan ada 3 pendapat tentang hukum bertaklid. Oke, tentang hukum bertaklid. Nah, pendapat pertama, nah hukum taklid itu apa? Sekelompok ahli ilmi berpendapat bahwa tidak boleh bertaklid. Nah, tidak boleh bertaklid itu. Bahkan kata mereka apa? Wajib berijtihad. Wajib berdiri. Kalau seorang menemukan masalah dikata apa? Wajib dia untuk berijtihad mencari hukumnya. Contoh kan, ada orang awam ketika itu menemukan masalah, maka dia buka kitab fikih, Fathul Mu'in, Fathul Qarib gitu. Nah, ini pendapat pertama. Wajib bahwa berijtihad. Kalau pendapat kedua mengatakan apa? Tidak wajib. Nah, tidak wajib. Maksudnya apa? Bahkan haram dia untuk berijtihad gitu. Nah, haram dia untuk berijtihad gitu. Ini lawan dari pendapat pertama. Pendapat ketiga ini baru yang di tengah-tengah. Apa itu? Dirincikan. Kalau dia orang awam berarti wajib dia bertaklid. Nah, kalau dia orang awam wajib dia bertaklid. Kenapa wajib orang awam itu bertaklid? Kenapa? Karena kalau kita wajibkan dia berijtihad, kalau orang awam kan contoh, ada orang awam bertanya kepada antum, Ustaz itu, bagaimana hukum masalah ini? Silakan cari sendiri, cari masing-masing. Nah, maka dia akan sibuk mencari hukum, sedangkan dia memiliki pekerjaan yang wajib dia lakukan. Kalau misalnya orang awam itu wajib dia berijtihad ketika itu, maka para pedagang ketika itu akan sibuk mencari hukum. Maka akan dia sibuk buka fikih muamalah gitu, belajar dia itu. Para petani sibuk mencari hukum. Para pegawai sibuk ini tidak ada yang menggali di pasar. Nah, siapa yang menggali? Siapa yang bertani? Bagaimana kita makan? Akhirnya ulama yang menggali itu. Nah, itu. Ulama yang turun tangan. Nah, akhirnya bertani, menggali, berdagang gitu. Nah, maka laka balik ketika itu. Nah, jadi orang awam tugasnya itu bertanya saja. Nah, kenapa? Karena dia, contoh dia berdagang menemukan satu masalah. Kalau kita wajibkan dia berijtihad, otomatis dia akan belajar. Dia akan buka kitab, dia akan pergi ke tempat guru, ke tempat syekh gitu. Akhirnya apa? Tidak ada orang yang berjualan di pasar.
Kalau tidak ada yang berjualan di pasar, maka kelangsungan kehidupan dunia itu akan berhenti. Bawa makan, ya, bawa makan gitu. Maka oleh karena itu kata pendapat yang ketiga apa? Wajib bertaklid bagi orang awam. Nah, kalau menemukan masalah, tanya, Ustaz, hukumnya ini apa? Ustaz, jual beli ini bagaimana hukumnya? Ustaz, kalau menikah seperti ini bagaimana? Nah, maka dia tugasnya lah bertanya gitu. Nah, kemudian tadi kan wajib bagi orang awam bertaklid dan haram bagi mujtahid. Nah, bagi mujtahid, orang yang sudah terpenuhi syarat-syarat ijtihad, maka ketika itu haram dia untuk bertaklid. Nah, haram dia untuk bertaklid. Ini pendapat mayoritas ulama 4 mazhab. Oke, mayoritas ulama 4 mazhab itu. Nah, ini tentang hukum bertaklid juga. Nah, oleh karena itu, apa kata? Ada satu pendapat di sini Imam Zarkashi mengatakan bahwa wan nasu fihi salah satu dulu. Orang itu terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama mujtahid, wa ami, orang awam. Yang ketiga wa alimun lam yablugh rutbatal ijtihad, yaitu orang alim yang belum sampai kepada tingkatan mujtahid. Nah, yang belum sampai kepada tingkatan mujtahid kita. Nah, oleh karena itu pada masa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara tentang taklid, maka itu menyangkut kepada ulama atau mujtahid. Nah, berarti kita harus mengikuti ulama dalam hal-hal agama. Kenapa? Karena syariat Islam ketika itu mewajibkan setiap kita menemukan suatu permasalahan dalam agama, maka kita wajib mengetahui ilmunya. Nah, wajib kita mengetahui ilmunya. Contoh, banyak tadi permasalahan-permasalahan itu. Ustaz, ini bagaimana hukumnya? Maka ketika itu wajib. Karena Allah mengatakan fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang paham atau orang yang tahu jika kalian tidak mengetahui. Maka kita bermazhab Syafi'i seperti contohnya itu bagian dari aplikasi dari ayat fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun itu. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun itu. Nah, jadi kita bermazhab, kita mengikuti pendapat ulama gitu. Maka ini bagian dari mengaplikasikan perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga perintah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bertanya kepada orang yang paham terhadap suatu permasalahan agama. Pada masa ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya pagi ini adalah bahwa ketika kita bermazhab Syafi'i atau bermazhab Maliki atau bermazhab Hanafi atau bermazhab Hambali, jangan kita berpikir bahwa mazhab ini suatu kelompok agama baru, Ustaz. Nah, mazhab inilah masalah furu'iyah, masalah cabang dalam beragama atau masalah fikih. Oke. Kemudian ketika kita membahas tentang masalah fikih, maka pikiran kita tidak itu bahwa fikih ini masalahnya khilafiyah. Nah, masalahnya itu khilafiyah. Kalau masalahnya itu khilafiyah, berarti di sini ada kelapangan dalam menjalankan agama. Jangan kita sempitkan itu. Contoh kan, orang tidak berkunut misalnya, lalu kita haramkan. Itu kan masalah khilafiyah. Itu kan masalah khilafiyah, bukan masalah akidah. Jadi Ustaz berharap nanti tolong bedakan antara masalah fikih atau masalah khilafiyah dengan masalah akidah. Nah, kalau ada orang yang menyembah selain Allah baru kita salahkan itu. Inilah menyangkut masalah akidah. Tapi selagi dia menyembah Allah, tata cara sholatnya berbeda, Ustaz itu. Ada yang ketika berdiri itu tangannya itu lepas, ada tangannya itu di dada gitu. Nah, berarti yang mana yang betul, Ustaz? Semuanya betul. Nah, ada orang ketika itu dia berkunut subuh, Ustaz. Ada juga yang tidak. Saya nggak mau sholat di belakang imam yang tidak berkunut, karena itu tidak sah. Nah, baik kok tidak sah itu. Karena apa?
ikut permasalahan khilafiyah. Ini permasalahan khilafiyah dan ini menunjukkan bahwa menjalankan hal tersebut memiliki kelapangan gitu. Nah, memiliki kelapangan. Oleh karena itu kita membahas tentang fikih perbandingan mazhab. Oke, fikih perbandingan mazhab kita akan tahu bagaimana pendapat-pendapat ulama terhadap suatu masalah. Ustaz, ada orang menuduh mengusap seluruh kepala. Nah, kalau kita kan yang mengusap sendiri sebagian saja. Maka itu masalah khilafiyah. Nah, maka ketika berbicara tentang khilafiyah, berarti di situ ada kelapangan yang diberikan oleh Allah dalam menjalankan syariat Islam. Cobalah misalnya kalau semua ulama itu sepakat, pasti kan kesusahan bagi kita. Sepakat ulama ketika itu apa? Mengusap kepala itu seluruhnya. Nah, ternyata air kurang gitu. Airnya tidak cukup gitu. Nah, ternyata ada pendapat mengatakan bahwa cukup sebagian saja gitu. Oke. Nah, pada masa ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Insya Allah pertemuan selanjutnya kita bahas tentang dalil-dalil yang menjelaskan taklid gitu. Dalil-dalil yang menjelaskan taklid. Sampai sini ada yang ditanyakan atau ada yang kurang paham nih? Ini bertanya, tadi kan Ustaz menyebutkan hukum bertaklid itu kan ada dalam masalah furu' itu ada 3 pendapat. Kan jumhur kan mengatakan kalau orang awam yang bertaklid dan orang dan muntah itu haram taklid sama. Tapi kan kalau kita melihat banyak ada beberapa ulama itu yang dikatakan sampai tingkat mujtahid, jadi beliau tetap bermazhab. Itu posisinya bagaimana Ustaz? Seperti Imam Izzuddin Abdus Salam dan sebagainya. Oke. Tadi kan bagi mujtahid, kenapa kan banyak ulama-ulama yang ketika itu sudah sampai ke derajat mujtahid, tapi beliau masih bertaklid atau masih menisbahkan dirinya sebagai pengikut mazhab gitu. Nah, awal-awal mungkin seperti itu pendapat ulama. Jadi kenapa ulama berpendapat bahwa imam seperti Imam Izzuddin bin Abdus Salam, Imam Nawawi gitu, kenapa tidak buat mazhab baru gitu? Nah, jadi mungkin pendapat beliau mengatakan bahwa beliau sudah sampai ke derajat mujtahid. Itu mungkin bentuk ungkapan betapa tingginya ilmu beliau itu. Nah, bentuk ungkapan betapa tingginya ilmu dari Imam Izzuddin, betapa tingginya ilmu Imam Nawawi, sampai-sampai mengatakan bahwa harusnya buat mazhab gitu. Nah, itu. Nah, oke, jadi mungkin itu alasan kenapa para ulama mengatakan seperti itu. Itu menjelaskan betapa tingginya ilmu dari imam-imam tersebut itu. Oke. Nah, yang benar ada yang tanyakan? Oke. Nah, alhamdulillah kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan pertemuan selanjutnya tentang ahkam taklid, hukum bertaklid. Bukan dalil-dalil tentang taklid. Oke, dalil-dalil tentang taklid. Karena ada dari Al-Quran, dari hadis dan juga ijma'. Oke. Nah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kesalahan. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.